Nah, pada kali ini kita akan membahas materi diferensiasi sosial. Nah, submateri yang akan kita bahas dalam materi diferensiasi sosial ini adalah yang pertama itu mengenai pengertiannya, yang kedua bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial dan pengaruh diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat ke dalam golongan-golongan secara horizontal atau sama. Nah, di sini menurut Soeharjono Sukanto, arti dari diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestise tanpa memberikan pembedaan-pembedaan yang nyata. Nah, maksud dari diferensiasi sosial ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa perbedaan dalam suatu masyarakat yang dihasilkan dari proses sosial dan interaksi. Nah, di sini terkait dari perbedaan yang tidak berjenjang, tidak adanya tingkatan di dalamnya dan tidak lebih baik dari suatu kelompok-kelompok lainnya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Nah, di sini bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial ini terdiri dari 6. Yang A, diferensiasi sosial ras, yang B, diferensiasi sosial suku bangsa, yang C, diferensiasi sosial agama, yang D, diferensiasi sosial jenis kelamin atau gender, yang E itu adalah diferensiasi sosial profesi, yang terakhir adalah diferensiasi sosial kan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai diferensiasi sosial ras. Nah, ras itu adalah lebih kepada ciri-ciri fisik yang ada di manusia. Nah, di sini menurut Konjaraningrat, ras ini adalah suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar gitu. Nah, selain itu diferensiasi ras ini berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Nah, ini termasuk ke dalam ciri fisik berdasarkan kualitas. Sedangkan berdasarkan kuantitas itu adalah lebih kepada bentuk badannya, berat badannya, dan indeks kepalanya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan diferensiasi sosial ras ini. Gitu. Nah, jadi contoh dari diferensiasi sosial ras ini adalah bahwa secara garis besar manusia ini dibagi dalam 3 kelompok ras, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Jadi contoh yang kita ambil adalah ras Negroid, yang merupakan ras yang memiliki ciri khas fisik yaitu dengan rambut keriting dan warna kulit yang berwarna hitam. Itu adalah contoh dari diferensiasi. Nah, yang B yang akan kita bahas mengenai diferensiasi sosial suku bangsa. Nah, suku bangsa sendiri merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang luas gitu. Dan masyarakat dalam sistem kekerabatan ini percaya bahwa mereka itu memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama gitu. Selain itu, diferensiasi suku bangsa adalah penggolongan manusia berdasarkan ciri biologis yang sama dan kebudayaan yang sama, di mana ada kesamaan yang terdapat dalam suku bangsa ini, seperti ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, adat istiadat. Itu yang dikatakan dengan diferensiasi sosial suku bangsa ini. Di Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Nah, itu yang dikatakan diferensiasi sosial suku bangsa gitu. Nah, yang C adalah diferensiasi sosial agama. Diferensiasi sosial agama ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah pengelompokan masyarakat itu berdasarkan agama atau kepercayaannya. Nah, di Indonesia sendiri yang kita tahu bahwa agama yang legal itu adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dengan kata lain bahwa diferensiasi sosial agama ini untuk menciptakan integrasi atau persatuan, bukan menciptakan sebuah perpecahan gitu. Jadi secara umum bahwa setiap agama itu mempunyai komponennya tersendiri gitu. Ada emosi keagamannya, sistem keyakinannya, upacara keagamaan, dan tebadah. Nah, yang D, diferensiasi sosial jenis kelamin. Nah, maksudnya apa?
Jenis kelamin ini merupakan salah satu kategori atau golongan yang diperoleh manusia sejak lahir gitu. Adanya laki-laki dan perempuan. Nah, secara hakikatnya atau hakikinya bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan itu bersifat horizontal atau sama, kedudukannya itu sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya diferensiasi sosial gender dalam kehidupan masyarakat ini ialah dalam perpolitikan yang dikenal antara perempuan dan laki-laki yang memiliki kedudukan yang sama, meskipun dalam perpolitikan sendiri ada istilah politik identitas gitu. Nah, yang diferensiasi sosial profesi. Diferensiasi sosial profesi ini merupakan penggolongan anggota masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya, jenis profesinya. Dalam penggolongan ini ada kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, dokter, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya perilaku seorang dokter berbeda dengan perilaku seorang tukang becak gitu. Itu maksudnya. Nah, yang F, diferensiasi sosial klan. Nah, klan ini maksudnya apa? Klan ini adalah penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan keturunannya, kekerabatannya. Nah, klan atas dasar garis keturunan ibu, misalnya seperti di Minangkabau adalah garis keturunannya itu matrilineal. Terdapat antara lain masyarakat Minangkabau itu klannya disebut dengan suku yang merupakan gabungan dari komponen. Nah, sukunya itu ada suku Jawa, suku Caniago, suku Piliang, Koto, Sikumbang, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas itu mengenai pengaruh dari diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu ada membawa dampak positif dan membawa dampak negatif bagi masyarakat gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai dampak positifnya. Nah, apa sih dampak positifnya? Jadi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan akan membawa dampak positif, yaitu sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan gitu. Syarat seluruh elemen memahami perbedaan antar kelompok tersebut dengan adanya toleransi gitu. Nah, yang B yang akan kita bahas itu adalah dampak negatifnya. Nah, apa sih dampak negatifnya ini? Jadi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan akan membawa dampak negatif sebagai sumber pemicu disintegrasi atau perpecahan gitu. Nah, hal ini terjadi jika tiap-tiap kelompok yang berbeda saling mengedepankan kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan keberadaan kelompok sosial lainnya gitu. Jadi agar tidak terjadinya perpecahan, jangan mengabaikan keberadaan kelompok lainnya.